Oke, sebelumnya terima kasih Amir dan juga teman-teman Aslab. Ya, jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, jadi pada malam hari ini kita berkesempatan untuk apa ya, sharing-sharing gitu deh ya. Jadi kita sharing-sharing, diskusi tentang FTTD gitu ya, Finite Difference Time Domain Simulation. Jadi kalau misalkan tadi yang dibilang Amir adalah upgrading numerical, betul, karena numerical adalah ini ya salah satu tools untuk simulasi ini FTTD. Jadi emang benar ya, mungkin ini sebagai intermezzo dulu sebelum masuk. Jadi sekarang dosen-dosen sudah mulai untuk apa mengarahkan pembelajaran atau mungkin riset gitu ya di lab kita itu ke arah yang simulasi gitu ya, ke arah yang komputasi karena mungkin eh, satu alat-alat di lab kita ini masih belum memadai gitu ya untuk melakukan eksperimen yang proper gitu sehingga mungkin dengan simulasi itu bisa diatasi gitu ya, keterbatasan itu bisa diatasi gitu. Mungkin teman-teman yang eh, di kelas apa ya optika kalau nggak salah mungkin dulu seingat saya ada yang sempat diperkenalkan oleh Pak Iwan itu simulasi pakai Oslo or something ya, ya Oslo kalau nggak salah itu. Jadi Oslo itu kan simulasinya dia simulasi ini ya, jadi ray tracing gitu ya, cahaya sebagai apa ini eh, berkas-berkas gitu ya, ray tracing gitu. Kalau kemudian yang baru-baru ini itu ITS subscribe software ANSYS, eh, utamanya untuk ANSYS yang photonics ya, ANSYS numerical. Jadi di ANSYS numerical itu kita bisa melakukan berbagai macam simulasi elektromagnetik. Jadi pendekatannya beda sama pendekatan yang di Oslo. Kalau di numerical kita akan memandang cahaya itu sebagai ya gelombang elektromagnetik gitu. Jadi kita akan ngomongin uh, if apa an electric field, magnetic field dan lain-lain sebagainya, transmission, reflection, power dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi dan sekarang yang sedang apa di banyak dikejar itu adalah simulasi yang FDTD dan saya sendiri pun em, apa ya lebih belajar tentang simulasi yang FDTD ini meskipun di numerical nanti kalau misalkan teman-teman sudah menginstal apa ini softwarenya itu nanti bisa teman-teman lihat ada berbagai macam solver, ada berbagai macam simulasi yang ada di numerical itu. Ya, salah satunya adalah FDTD. Nah, malam ini kita akan belajar tentang FDTD, Finite Difference Time Domain Simulation. Ya, jadi malam hari ini kira-kira ada berikut outline-nya. Jadi pertama kita nanti akan diskusi tentang FDTD secara konsepnya gitu ya, bagaimana sih prinsipnya FDTD itu. Em, Kemudian kita akan diskusi juga tentang aplikasi dari FDTD, kayak kenapa kita perlu simulasi, kemudian FDTD ini biasanya dibuat untuk apa, dan mungkin kalau dikaitkan sama riset di lab kita itu kira-kira arahnya kemana gitu ya. Kemudian berikutnya FTTD in komersial, jadi kita akan mengenalkan gitu ya, nanti akan saya kenalkan eh, interface atau GUI dari apa ANSYS numerical ini. Kemudian work samples ada dua contoh nanti dari FTTD, simulasi FTTD yang sudah pernah saya lakukan gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti dikumpulkan dulu, kita bisa diskusi di akhir dari presentasi. Gitu. Oke, langsung aja. Jadi pertama eh, tentang FDTD atau tadi ya Finite Difference Time Domain Simulation. Jadi em, sederhananya FDTD ini adalah salah satu metode gitu ya untuk menyelesaikan persamaan Maxwell. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat di mata kuliah elektromagnetika itu kan dikenalkan ya persamaan Maxwell itu terdiri dari empat persamaan itu ya. Ada yang eh,
hukum Faraday, Gaussian dan lain sebagainya itu ya. Ada empat itu. Nah, FDTD itu digunakan untuk menyelesaikan keempat apa ini persamaan tersebut gitu. Nah, atau mungkin eh, dulu di LMAC atau mungkin di matematika rekayasa pernah diperkenalkan metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, FDTD ini adalah salah satu metode dari persamaan diferensial itu. Kira-kira seperti itu sederhananya, konsepnya seperti itu. Jadi goalnya di sini adalah untuk menyelesaikan um, persamaan Maxwell, yaitu untuk menyelesaikan bagaimana sih kira-kira eh, apa ya propagasi gitu ya, propagasi dari suatu gelombang elektromagnetik di suatu material atau di suatu struktur gitu. Nah, gelombangnya apa? Gelombangnya adalah cahaya ya, karena Maxwell kan dia secara khusus ini gelombang cahaya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian eh, FDTD ini juga menjadi salah satu algoritma atau metode yang cukup simpel, cukup ya robust lah, bisa dibilang robust karena bisa diterapkan ke berbagai macam area gitu ya, misalkan ke dari yang struktur yang ukurannya nano, kemudian ke mikro, bahkan atau ke domain yang lebih besar seperti LED, bahkan fiber pun juga bisa disimulasikan dengan menggunakan FDTD gitu. Dan kalau misalkan di compare itu sebenarnya sudah ada sih apa ini simulasi atau metode lain selain FDTD, yaitu yang seperti di sini adalah FEM, itu Finite Element Methods kalau nggak salah, dan MOM. Eh, saya lupa kepanjangannya. Ini saya dapat dari websitenya ANSYS. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti penasaran tentang MOM atau FEM bisa di explore sendiri gitu ya. Nah, itu adalah FTTD gitu. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah kita refresh gitu ya, kita review tentang eh, persamaan Maxwell. Gitu. Jadi kan persamaan Maxwell itu ada empat gitu ya, ada empat persamaan dan kira-kira, nah kira-kira nanti yang pengen kita selesaikan dari persamaan Maxwell itu kan kita pengen tahu ini ya medan magnetnya, dan juga kita pengen tahu sorry, ini medan listrik dan ini adalah medan magnetnya di suatu struktur itu. Jadi kita misalkan punya struktur fiber gitu katakan. Kemudian kita injek cahaya ke dalam fiber itu. Nah, kita pengen tahu gimana sih dinamika dari medan listrik dan juga medan magnet di dalam struktur fiber itu, misalkan di panjang 100 mikron gitu misalkan. Kira-kira gimana? Nah, itu bisa kita selesaikan dengan FDTD gitu ya. Jadi goalnya adalah untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan ini nilai dari medan listrik dan medan magnet di suatu struktur itu. Gitu. Jadi dan kalau misalkan dilihat di sini eh, yang paling apa ya? Bukan yang paling sih, yang berpengaruh variabel-variabelnya adalah di sini kita punya mu 0 itu ya, itu permeabilitas atau apa ya, saya lupa. Kemudian yang ini adalah epsilon r ini, kemudian ada ini. Nah, komponen-komponennya di sini adalah untuk yang ini terutama ini adalah em, ini permeabilitas atau apa. Pokoknya ini adalah eh, properties dari suatu material. Seingat saya sih epsilon itu permeabilitas vakum atau apa ya? Ya. Jadi properties dari material itu ya. Misalkan kita
apa tadi simulasikan fiber itu dia memiliki epsilon berapa kayak gitu. Kemudian di sini ada eh, sumber cahayanya. Sumber cahaya. Jadi ini adalah sumber cahaya yang merambat di sumbu sumbu Z gitu ya. Ya ini terlalu elektromagnetik jadi unit review aja nggak perlu di gimana-gimana. Nah yang penting di sini adalah eh, blok diagram dari FDTD. Jadi oke, kita kan punya suatu device gitu ya yang mau kita simulasikan. Kemudian device itu pasti memiliki penciri atau properties yaitu epsilon R gitu ya. Dan di dalam ke dalam device itu kita mau menginjeksikan suatu cahaya yang arahnya adalah ini gitu ya. Kita pengen tahu tuh gimana sih interaksinya, kemudian keduanya kita masukkan ke dalam algoritma FDTD ke solvernya itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan. Kita dapat beberapa medan listriknya. Kemudian dari sini nanti bisa kita olah ke berbagai macam kuantitas yang mau kita mau. Misalkan kita mau transmissionnya, kita mau reflectionnya, kita mau powernya, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Jadi yang penting di sini adalah eh, epsilon dari materialnya itu. Wait, saya agak lupa. Epsilon ini seingat saya adalah permittivity, ya, permitivitas dari suatu material. Kemudian sumber cahayanya ya, dan dimasukkan ke dalam FDTD solvernya. Kemudian kita dapatkan bagaimana um, profil dari medan listriknya dalam domain ruang dan waktu, dan kita bisa olah untuk mendapatkan bagaimana transmisi cahaya di material itu, kemudian refleksinya, power, dan lain sebagainya yang mau kita mau ya, quantities of interest-nya. Kemudian berikutnya adalah ya ini lanjutan dari yang slide tadi. Nah, eh, di bagian ini ada persamaan-persamaan ya yang ya sebenarnya sama aja sih kayak tadi prinsipnya. Jadi dari Maxwell itu nanti diselesaikan itu dengan menggunakan persamaan diferensial apa-apanya itu kemudian dapat persamaan ini dan persamaan ini gitu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan apa ini persamaan Maxwell menggunakan FDTD di suatu struktur itu si penemunya FDTD ini yang tadi di depan namanya adalah Kane S. Yi itu dia membagi struktur yang mau kita simulasikan itu ke dalam suatu sel-sel, ke dalam suatu kubus-kubus gitu. Jadi misalkan saya punya struktur gitu ya. Em, Seperti ini strukturnya gitu. Kemudian struktur ini kemudian dibagi, didiskretkan namanya di kotak-kotak gitu. Nah, kemudian misalkan kita ambil kotak yang ini. Nah, kita ambil kotak ini, jadilah ini. Nah, kotak tersebut salah satunya itu dinamakan Y cell atau sel atau visi Y gitu. Nah, jadi eh, apa ya? Di FDTD ini dia berusaha untuk menyelesaikan persamaan Maxwell di seluruh struktur itu dengan ini menyelesaikan di tiap visinya itu. Jadi sel per sel itu diselesaikan dulu gimana medan listrik dan medan magnet di sel itu, kemudian pindah ke sel berikutnya, pindah ke sel berikutnya, pindah ke sel berikutnya sampai di sel terakhir. Setelah di sel terakhir nanti hasil semua dari sel-sel itu di apa integrasikan, kemudian bisa dapat bagaimana interaksi di seluruh strukturnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Apa ini idenya kira-kira seperti itu. Nah, di sel Y ini eh,
dia bilang bahwa kalau misalkan apa medan listrik E itu bergerak di apa ini tepi-tepi di edge of the cell. Kemudian kalau misalkan yang medan magnetnya itu dia bergerak tegak lurus gitu ya daripada tegak lurus terhadap medan listriknya dan dia adanya di permukaan dari di selnya itu kayak gitu. Ya, misalkan contohnya adalah ini gitu ya. Struktur kita punya struktur misalkan ini yang saya zoom ini kita punya struktur oval itu. Nah, di struktur oval itu kemudian kita apa ini kita diskretkan gitu, kita bagi-bagi menjadi kubus-kubus sehingga em, ya nanti di dalam strukturnya ada berbagai macam kubus gitu ya. Ada banyak kubus yang kemudian diselesaikan satu per satu eh, menggunakan FTTD itu. Itu kemudian oke ya, kemudian berikutnya adalah ini tadi yang pembagian dari apa ini kubus-kubusnya gitu ya. Kira-kira sel di selnya itu. Jadi ini growing. Jadi kalau misalkan ke kanan ini adalah waktu gitu ya. Waktunya. Nah, kemudian ini adalah untuk yang medan listrik, kemudian yang mungkin warna biru ini adalah medan magnetnya gitu ya. Jadi istilahnya adalah dari gambar ini kita bisa dapat em, informasi bahwa untuk menyelesaikan satu sel, misalkan ini, itu kita perlu informasi dari sel sebelumnya, yaitu ini, dan begitu seterusnya. Jadi, misalkan sel ini udah diselesaikan gitu ya, kemudian lanjut ke sel berikutnya, yaitu yang ini, turun gitu ya. Nah, ini untuk menyelesaikan sel yang ini, kita perlu informasi dari sel yang ini. Kemudian nanti di bawahnya di sini, untuk menyelesaikan ini, kita perlu info dari sini. Jadi, secara berantai gitu ya, bisa dibilang secara berantai. Gitu. Ya ini konsepnya memang sedikit membingungkan gitu ya, karena ini eh, apa bagaimana terkait dengan eh, elektromagnetik di suatu struktur gitu. Ya, saya pun masih belajar sih sebenarnya tentang apa konsep dari FTTD ini karena lebih ke praktikal gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas di belakang praktikalnya. Ya, itu adalah kira-kira dari introduction untuk FTTD. Kemudian, em, oke, sebelum kita berlanjut ke slide berikutnya, jadi kira-kira di FTTD solver ini, yang di FTTD solver itu, yang kita lakukan di sini adalah satu, kita mendefine area of interest. Jadi strukturnya itu kira-kira kita batasi, kemudian berikutnya di sini kita bagi gitu ya. Atau discrete the area into Y cell. Ya, jadi Y cell itu nanti yang tadi yang bentuknya kubus itu ya. Itu. Oke, ya, jadi hanya ada dua itu kuncinya. Kita mendefine area, kemudian kita bagi apa ini area-area itu. Kemudian diselesaikan area per areanya em, untuk dapat medan di seluruh strukturnya. Nah, kenapa belajar introduction atau konsep ini menjadi penting sebelum kita praktikal ke numerikalnya langsung? Itu nanti arahnya akan memudahkan kita sih lebih ke meningkat apa ya, membuat intuisi kita jauh lebih tajam untuk membuat suatu simulasi. Jadi misalkan kita punya struktur yang seperti ini,
Kemudian kalau misalkan kita bagi dengan Y cell sebanyak sekian, kira-kira cukup atau enggak, kayak gitu. Kemudian waktunya yang diperlukan untuk menyimulasikan satu struktur itu kira-kira apakah cukup atau enggak, kayak gitu. Tapi untuk yang ini nggak usah, maksudnya untuk yang introduction ini juga nggak usah terlalu di apa ya, pikirkan banget gitu ya. Karena nanti pun di numerical kita tidak akan diminta kok untuk memasukkan nilai properties materialnya, permittivity-nya, kita juga nggak akan diminta untuk apa mendefine banyak di sel-nya, paling cuma kita akan diminta untuk mendefine uh, berapa meshing-nya deh. Nanti kita akan belajar di belakang. Ini adalah untuk introduction. Kemudian berikutnya adalah aplikasi dari FDTD. Jadi untuk FDTD sendiri sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan ya, dia adalah algoritma yang robust gitu. Jadi bisa digunakan di berbagai macam area gitu ya. Mulai dari yang pertama diffraction grating, photonics crystal, metodologi, kemudian ada grating coupler, metal lens, CMOS image sensor, liquid crystal, LED. Jadi kebanyakan uh, dari riset-riset yang misalkan teman-teman lihat di IEEE atau mungkin di Science Direct dan lain sebagainya, aplikasi FDTD ini banyak diaplikasikan di struktur-struktur yang ukurannya itu nano, mungkin paling besar pun hanya beberapa mikro. Jadi untuk struktur-struktur yang um, seperti fiber gitu ya, yang panjang, ya itu yang ordernya sudah sentimeter, itu ada, namun mungkin tidak begitu apa ya, tidak begitu banyak lah dibandingkan dengan simulasi struktur-struktur yang nano, yang mikro gitu, karena uh, itu nanti akan kembali ke apa ini kemampuan dari komputasi komputer kita gitu, karena uh, FDTD ini kan basisnya meshing, sehingga untuk mesh, katakan kita mau simulasi fiber yang panjangnya 2 cm gitu ya, dengan meshing satu kubus tadi ukurannya nanometer, untuk meshing 2 cm itu kan akan butuh meshing yang sangat banyak, sehingga beban untuk menyelesaikan sel per selnya itu komputernya kan akan perlu banyak, sehingga uh, mungkin untuk di komputer kita masih belum mumpuni, atau mungkin bisa mumpuni tapi perlu waktu yang sangat lama. Nah, gitu. Ya, jadi misalkan di sini diffraction grating itu nanti biasanya sih struktur berlapis itu bisa digunakan untuk satu sebagai sensing bisa, kemudian sebagai apa ini ditaruh di wave guiding bisa, di chip photonic crystal pun juga sama, itu juga bisa digunakan di wave guiding, sensing dan lain sebagainya, uh, grating coupler, metal lens, nah gitu-gitu ya. Sekarang yang sedang banyak disimulasi apa ya, sedang jadi apa ini interest riset di FDTD, itu adalah metalens gitu ya. Jadi metalens atau meta surface. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah baca di Science Direct atau nemu di jurnal manapun yang bahas tentang meta surface, itu saat ini sedang banyak di banyak diteliti gitu ya. Jadi meta surface itu kira-kira adalah uh, satu device, satu di photonics device gitu, yang dia dibuat dari material-material yang apa ya, istilahnya material-material yang fungsional gitu ya, dengan struktur yang misalkan kalau misalkan dilihat di sini, dia beraturan, ada kayak struktur-struktur yang periodik kayak gitu. Jadi itu adalah meta surface gitu ya. Kegunaannya adalah uh, banyak digunakan untuk sensing, kemudian kemarin itu di SMOA sempat juga ada digunakan juga untuk di apa ini
meningkatkan efisiensi dari suatu uh, photonics chip kalau nggak salah ya, seingat saya itu ya. Jadi sekarang banyak sekali di meta lens gitu ya, struktur-struktur yang nano dengan fungsi penggunaan material fungsional dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian image sensor, liquid crystal, graphing coupler gitu. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah why we need simulation. Jadi kenapa kita butuh simulasi adalah karena mungkin satu tadi itu ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu keterbatasan alat gitu ya, keterbatasan alat. Jadi alat-alat untuk eksperimen apa ini alat-alat untuk eksperimen photonics itu kan harganya relatif sangat tinggi gitu ya, relatif mahal, sehingga utamanya untuk laboratorium seperti laboratorium kita kan untuk menuju tingkat eksperimen yang membutuhkan alat-alat seperti itu kan masih perlu langkah yang jauh gitu ya, sehingga uh, bisa disiasati dengan menggunakan simulasi gitu ya, karena simulasi kan ya kita hanya perlu apa ya, subscribe atau kita hanya perlu beli lisensi gitu ya, sehingga tidak perlu beli alat gitu. Dengan hanya beli lisensi aja, tapi kita sudah mendapatkan hasil yang sebagaimana yang kita inginkan gitu ya, sesuai dengan apa ini fenomena fisika yang ada di dalam struktur yang mau kita selidiki, yang mau kita teliti itu. Jadi keterbatasan alat. Kemudian yang kedua lebih ke ini ya, optimisasi optimisasi desain. Jadi misalkan teman-teman mau apa ya, bikin sensor gitu misalkan ya. Misalkan teman-teman mau bikin sensor etanol menggunakan serat optik gitu. Kemudian teman-teman bingung, misalkan menggunakan filter SMS gitu. Kira-kira nanti pakai multimode panjangnya berapa ya? Misalkan kita pakai panjang 1, kemudian 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Kira-kira mana nih yang apa ini memberikan hasil yang paling baik kayak gitu. Nah, itu bisa diselidiki dulu, dioptimisasi dulu, didesain dulu menggunakan simulasi. Kita lihat bagaimana nanti respons dari sensornya. Kalau misalkan multimode-nya 1 cm gimana, 3 cm gimana, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu membuang banyak waktu hanya untuk apa ini mencari eksperimen langsung, cari mana panjang yang tepat gitu. Jadi kita desain dulu, kita simulasikan dulu. Kalau sudah dapat sesuatu, kalau kita sudah dapat panjang yang tepat, panjang MMF yang tepat, baru kita fabrikasi, kita eksperimen. Kita buktikan apakah hasil simulasi dan eksperimennya ini akan sama kayak gitu. Itu sih optimisasi desain dan ya itu unit simulation. Kemudian berikutnya FTTD komersial, ada banyak sekali software-software yang bisa kita gunakan untuk melakukan FTTD. Bahkan menggunakan MATLAB atau Python pun itu juga bisa. Tapi tentunya saya sendiri belum pernah belajar untuk apa ini coding gitu ya, FTTD yang base-nya coding menggunakan MATLAB dan juga Python. Tapi kalau dilihat-lihat di internet sih banyak sekali source-nya ya untuk menggunakan MATLAB dan Python. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran untuk FTTD menggunakan MATLAB atau Python, bisa cari-cari sendiri bagaimana source code-nya di internet gitu ya. Tapi yang jelas untuk melakukan FTTD menggunakan apa biasanya coding itu kan tidak semudah dan seinstan apa ini software-software yang sudah menyediakan strukturnya, bentuknya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menggunakan MATLAB dan Python kita harus
eh, mendefine dulu, misalkan untuk menambahkan struktur yang bentuknya rektangular, panjangnya berapa, dan lain sebagainya, itu masih perlu kita define sendiri. Sedangkan kalau misalkan di yang software seperti ANSYS atau mungkin konsol, kalau mungkin teman-teman pernah eh, dengar gitu ya, itu kan di software-software semacam itu sudah disediakan gitu ya. Strukturnya, kemudian materialnya, kita nggak usah mendefine tadi yang permittivity-nya, nggak usah mendefine apa ini indeks biasnya, kita hanya perlu langsung milih. Misalkan kita mau pakai eh, SEO2, kita pilih aja SEO2, langsung otomatis tuh di strukturnya sudah ke-apply material SEO2 kayak gitu. Jadi nggak perlu define lagi. Jadi untuk yang di ANSYS ini sudah sangat instan. Jadi untuk di sana sudah ada berbagai macam struktur, kemudian sumber cahaya yang mau teman-teman pakai apa jenisnya, kemudian um, monitor itu nanti untuk mendapatkan informasi seperti apa yang pengen teman-teman dapat. Apakah teman-teman pengen dapat informasi di satu titik saja, atau mungkin pengen dapat informasi transmisi di seluruh strukturnya gimana gitu. Dan di ANSYS ini juga bisa kita peroleh apa ini bagaimana em, propagasi dari cahaya di sepanjang struktur dengan menggunakan monitor field profile, video monitor dan lain sebagainya gitu ya. Sudah sangat instan pokoknya di ANSYS numerical FTTD ini. eh ITS sudah subscribe ya, jadi nanti mungkin tak share untuk link dari downloadnya, teman-teman bisa silakan download dari link tersebut dan bisa dicoba untuk diinstal. Untuk yang versi sekarang, FTTD-nya sudah 2025, jadi sudah tidak perlu untuk melakukan setting-setting yang susah. Jadi seingat saya kemarin yang 2025 bisa download langsung diinstal. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tutorialnya di ANSYS numerical FTTD ya, yang jadi yang akan kita pelajari ini itu basicnya kira-kira seperti ini. Yang pertama kita akan define setting setup simulasinya gitu. Yang pertama kita define materialnya gitu ya. Jadi di dalam ANSYS numerical ini sebenarnya sudah disediakan berbagai macam material gitu ya. Kalau fiber itu kan pakai SiO2 gitu ya. Itu juga sudah disediakan. Kemudian ada emas, kalau misalkan teman-teman mau pakai uh, material logam yang lain pun juga sudah disediakan. Atau mungkin kemarin teman-teman yang mau SPR, LSPR mau menggunakan coating TiO2 itu juga sudah disediakan di sana. Tapi mungkin ada beberapa material yang nggak ada gitu. Misalkan material apa ya, PMMA gitu ya, misalkan PMMA, kemudian eh, zircon, atau mungkin misalkan teman-teman mau define material eh, etanol atau sesuatu material yang mau teman-teman sensing yang nggak ada di sana, itu juga bisa ditambahkan langsung dengan eh, masuk ke menu material. Nanti ada capture layarnya, nanti bisa teman-teman lihat ya. Jadi bisa ditambahkan di sana dengan mendefinkan berapa indeks biasnya, kemudian berapa apa ini indeks bias imaginary-nya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian setelah teman-teman cek, misalkan materialnya udah ada tuh mau pakai SO2, kita langsung menambahkan struktur gitu ya. Jadi add structure gitu. Jadi misalkan di teman-teman mau simulasi fiber, itu bisa kita pakai rektangular, atau kalau teman-teman laptopnya sangat mumpuni bisa langsung diaplikasikan struktur yang sphere, yang apa ini strukturnya seperti tabung itu. Gitu. Jadi dengan menggunakan struktur yang seperti tabung itu bisa jauh lebih akurat untuk mensimulasikan fiber gitu.
Dan kalau misalkan teman-teman mau struktur yang jauh lebih kompleks, itu juga sudah disediakan. Misalkan mau teman-teman pakai struktur yang periodik, misalkan ada struktur yang bentuknya lingkaran di dalam suatu apa ini substrat gitu, dengan struktur lingkaran yang berulang dengan jarak tertentu, itu juga sudah disediakan. Nanti mungkin demonya akan lebih lebih apa ya, lebih enak kalau misalkan kita demo langsung ya di sesi berikutnya. Kemudian kita setelah nambahkan struktur itu, kita add simulation region. Jadi kita batasi mana yang mau kita simulasikan. Jadi misalkan kita sudah menambahkan em, apa ini struktur, katakan rektangular gitu ya, rektangular. Kemudian kalau kita add simulation region, kita tambahkan suatu batas gitu ya di sini di sekitar sini batasnya kayak gitu. Nah, untuk simulation region itu baiknya ya, baiknya adalah kita beri jarak dari struktur gitu. Karena karena nanti kalau misalkan eh, kita dempetkan apa ya, kita mampatkan jadi mepet ke strukturnya ini, itu akan menyebabkan apa cahayanya itu terefleksi kembali gitu loh ke dalam strukturnya, sehingga kita apa nggak bisa benar-benar tahu gimana eh, cahaya di struktur dari input ke output itu tidak bisa kita ketahui secara akurat gitu, karena ada refleksi berulang dari apa simulation region-nya itu. Baiknya memang diberi jarak ya baiknya, tapi kalau misalkan sebenarnya kalau nggak diberi jarak pun itu nggak apa-apa, tapi perlu kita perhatikan boundary condition-nya atau kondisi batas dari simulation region-nya itu seperti apa gitu ya. Apakah di sana ada metal, apakah di sana hanya ya wis struktur dielektrik aja, kayak gitu. Kemudian setelah kita tambahkan simulation region, itu kita tambahkan meshing. Ya, jadi kita mesh struktur ini. Nah, untuk meshing itu untuk meshing itu nanti pilihannya ada berbagai macam, cuman um, biasanya untuk besar meshingnya berapa, ukuran meshingnya di tiap-tiap sumbu X, Y, Z, itu besarnya adalah lambda dibagi 15. Jadi misalkan teman-teman mau simulasi lambdanya itu 1550 nano, berarti 1,5 mikron. Ya, 1,5 mikron, ya, 1,5 itu harus dibagi 15, 1,5 dibagi 15 untuk ukuran meshingnya. Gitu ya. Baik di sumbu X, sumbu Y maupun di sumbu Z. Gitu ya ukuran meshingnya. Nah, ukuran meshing ini itu tadi berkaitan sama yang apa Hissel. Kalau teman-teman masih ingat di awal tadi kan kita ngomongin Hissel ya. Apa ini kubus-kubus tadi. Nah, meshingnya itu lambda per apa ini 15 itu adalah ukuran dari sisi-sisi kubusnya itu. Jadi apa berapa sih kira-kira mau kita bagi jadi ukurannya di berapa kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman mau meshing yang lebih kecil, boleh sekali. Asalkan itu tadi kembali ke alasan teknis komputernya mumpuni atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau meshing yang lebih kecil ya berarti lambdanya ini harus kita bagi misalkan jadi 20 atau mau yang lebih kecil lagi jadi 25 dan seterusnya gitu ya. Cuman minimal minimal itu harus kita bagi ini lambda per 15 itu.
Kemudian boundary condition, setelah meshing kita tambahkan boundary condition. Nah, untuk boundary condition atau kondisi batas di simulation region-nya ini itu ada berbagai macam ya. Jadi umumnya untuk boundary condition ini saya coret-coret ya. Untuk boundary condition atau BC umumnya kita pakai yang namanya PML atau perfectly matched layer. Jadi dia itu adalah suatu lapisan yang memang didesain khusus. Ini ada penemunya, cuman saya lupa siapa yang menemukan PML. Jadi dia didesain khusus untuk membatasi simulasi region-nya itu, boundary condition-nya itu uh, dengan menyerap apa cahaya yang istilahnya tidak terpakai di strukturnya itu, gitu ya, cahaya yang keluar. Jadi misalkan kita injek cahaya dari sini, masuk, gitu ya. Nah, ini kan nanti cahayanya kan ada yang ke sana, keluar ke sana, dan seterusnya gitu ya. Nah, supaya cahaya ini nggak balik ke sini, itu kita taruh PML di sini supaya dia terserap ke sana, jadi nggak sampai balik gitu. Jadi itu adalah umumnya kita pakai PML. Cuman ada kondisi-kondisi di mana nanti mungkin kita perlu boundary condition yang metal, kemudian simetri, asimetri, nanti kita lihat ya, ada case-nya di belakang. Kemudian berikutnya, setelah semuanya sudah siap di simulation region sampai boundary condition, kita tambahkan source atau sumbernya. Gitu ya. Kita mau pakai plane wave, kita mau pakai mode source, kita mau pakai Gaussian, kita sesuaikan dengan apa yang mau kita simulasikan. Kalau fiber, biasanya kita simulasi pakai mode source, gitu ya, pakai source yang ada mode-nya. Jadi kita bisa pilih mode fundamental. Kalau teman-teman yang ambil SKSO, uh, di sana ada mode fundamental dan lain sebagainya, kita bisa pilih ya. Kemudian tapi biasanya sih untuk yang apa ya, yang mudah gitu ya, bukan mudah sih, lebih ke simulasi-simulasi yang seperti misalkan tadi struktur yang nano, meta lens, meta surface, itu biasanya pakai plane wave. Jadi karena plane wave itu kan ya bentuknya plane gitu ya, datar, kemudian kena permukaan yang tadi, misalkan ada yang strukturnya melingkar, strukturnya grating dan yang sebagainya, kita bisa tahu bagaimana apa yang terjadi pada plane tersebut ketika dia kena struktur yang bentuknya berbagai macam itu. Kemudian untuk mendapatkan informasi dari simulasinya, kita bisa menambahkan monitor ya. Kita tambahkan monitor untuk mencari tahu bagaimana transmisinya, reflectionnya, power, fluid profile, dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau udah siap semuanya, run the simulation, kemudian kita apa collect, kita kumpulkan hasil-hasilnya dari monitor, kita analisis, dan kalau misalkan ternyata masih belum sesuai dengan apa ini yang kita inginkan, kita bisa lakukan iterasi simulasinya. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke contohnya ya, case yang sudah pernah saya kerjakan di sini. Jadi case yang akan saya sampaikan di sini adalah sebenarnya saya meniru dari apa ini paper, salah satu paper. Jadi yang pertama ini case-nya adalah SPR di optical fiber based sensor. Gitu ya. Jadi oke, okay. Kira-kira ini adalah tampilan ya. Saya ketikkan dulu. Jadi kira-kira ini adalah tampilan dari FDT dari ANSYS numerical yang baru 2025 R1 itu ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini um, jadi di sini Jadi di sini ada search gitu ya. Itu kita bisa pilih sumber-sumbernya, ada dipole. Dipole itu nanti yang kayak ripple itu, kemudian ada Gaussian, ada plane wave, ada TFSF, mode,
dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan nggak ada di sini yang mau kita pakai, kita bisa import di sini. Kita bisa pakai menu import. Kemudian di sebelahnya ada monitor, ya, ada monitor di sebelah sini. Ada mode expansion, gitu ya. Kalau mode expansion itu kita mau cari tahu apa ini biasanya indeks bias efektif dari mode yang ada di dari moda-moda yang ada di struktur yang mau kita simulasikan itu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau cari tahu berapa indeks biasnya strukturnya itu gimana, bisa pakai refractive index, mode, monitor, fill time, movie, dan yang paling sering dipakai di sini adalah frekuensi domain ini. Jadi yang misalkan kita mau cari tahu transmisinya berapa, refraksinya berapa, powernya berapa, itu kita pakai yang frekuensi domain ini, ya. Atau misalkan teman-teman mau tahu bagaimana sih kira-kira perambatannya, itu bisa pakai movie. Kemudian em, di sini ini seharusnya adalah berikutnya yang di sebelah kiri kanannya ini itu adalah untuk menginput simulation region gitu ya. Jadi ini yang kan ini ada port, field region sama mesh. Di sini kan bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Ya, jadi di sebelah sini kan ada port, ada field region, ada mesh. Nah, ini adalah nanti di tiga menu ini adalah tempat untuk menaruh simulation region. Jadi seharusnya ini di yang mesh ini itu nanti akan eh, muncul FDTD region. Cuman ini kemarin saya setting untuk mesh sehingga yang tampil adalah mesh gitu ya. Kemudian yang merah hati ini, jadi yang merah hati ini, ya, jadi yang merah hati ini itu adalah ya, jadi yang merah hati itu adalah core gitu ya. Kemudian naik sedikit ada warna biru tua itu cladding. Kemudian nah di atasnya biru tua itu sebenarnya ada warna kuning, itu adalah emasnya itu aurumnya. Kemudian yang biru muda itu adalah sampel layer. Jadi misalkan kita mau pakai air apa dan segala macamnya itu. Kemudian di sini yang apa garis abu-abu terus ada garis ungu itu adalah source, mode source-nya. Jadi sumbernya. Jadi sumbernya saya set sesuai dengan ukuran dari core-nya. Ya, jadi ini saya simulasi di single mode. Nah, jadi di single mode itu ukuran core-nya kira-kira 3 sampai 5 mikron ya. Jadi saya sesuaikan apa ini ukuran source-nya dengan ukuran core-nya 5 mikron itu. Kemudian yang oranye oranye mengelilingi ini, nah itu adalah simulation region-nya, FDTD-nya itu, simulation region-nya. Jadi ini saya mepetkan sih dengan apa ini, dengan strukturnya gitu. Karena di sini tadi ada yang pakai emas dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan di bawahnya ada kayak apa ya, warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini adalah menandakan salah satu boundary condition yang saya pakai di sini, gitu ya. Jadi karena ini kan strukturnya simetris ya di sumbu apa ini, di sini itu kan simetris. Di sini tuh kan simetris ya. Nah, di sini kan ini misalkan sumbu Y. Nah, antara sumbu Y yang sini, nah ini kan simetris sama yang ini ya. Sehingga saya gunakan apa ini, boundary condition simetri di sisi yang ini supaya apa? Supaya lebih ringan aja simulasinya. Hasilnya tidak akan terpengaruh kok. Itu. Dan nanti di sebelah sananya akhirnya akan ada di apa, frekuensi domain monitor tadi ya, yang di monitor XY. Nah, ini untuk yang apa, lebih ininya, detailnya, ini yang di menu FDTD ya. Di sini mungkin teman-teman bisa dilihat, di sini ada informasi untuk dimension yang mau kita simulasikan, dia 2 dimensi atau kita mau simulasi 3 dimensi, itu kemudian simulation time-nya itu berapa. Simulation time itu nanti apa ya, akan berpengaruh sih dengan hasil dari simulasi. Jadi kalau misalkan kita ngeset time-nya itu terlalu pendek, itu kan artinya kita nggak bisa tahu bagaimana eh, dinamika gelombang elektromagnetik di dalam strukturnya. Jadi waktunya nggak cukup untuk simulasi satu struktur, sehingga kita perlu benar-benar ngeset waktunya itu sehingga kita dapat waktu yang memang cukup untuk simulasi struktur itu. Gitu. Nah, untuk simulasi time-nya itu, uh, bentar, ada rumusnya sih seingat saya. Apa ya namanya? Bentar, bentar, bentar. Cauchy. Seingat saya adalah ini rumusnya untuk menentukan waktu itu, T sama dengan um, X per 2C kalau nggak salah ya. Nanti coba saya cek lagi, akan saya konfirmasi. Jadi X di sini adalah apa ini, panjang dari strukturnya itu, uh, sorry, apa ini, entah besar sel atau panjang struktur ya. Coba saya konfirmasi lagi nanti. Dan C-nya adalah apa ini, kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya. Jadi itu nanti bisa kita tahu berapa waktu yang sesuai untuk apa, satu strukturnya itu. Kemudian simulation temperature-nya ya 300 Kelvin gitu ya. Kemudian background material, eh, ini kalau indeksnya 1 berarti backgroundnya adalah udara. Kemudian, nah ini untuk boundary condition tadi yang saya omongin, di arah X minim, X min, X max, Y dan X min dan X max saya pakai PML. Jadi di mana? Jadi nah, jadi di sini di arah X yang minimum dan maksimum, jadi di sini, dan di yang maksimum di jauh yang sana, di titik yang jauh itu saya pakai PML gitu ya, supaya apa, tidak ada cahaya yang balik ke struktur, utamanya ketika di mana ujung sana di akhirnya itu nanti kan cahaya kan pasti akan keluar dari struktur kan. Nah, kalau cahaya itu nggak terserap oleh lapisan tapi terpantul kembali ke dalam struktur, nanti ditakut akan terjadi refleksi kembali ke struktur, dan itu juga akan masuk ke monitor gitu. Sehingga nanti yang masuk ke monitor itu nggak hanya yang transmisinya dari struktur aja, tapi ada refleksi dari lapisan, which is akan membuat
simulasinya nggak akurat gitu ya. Kayak gitu. Kemudian di Ymin dan Ymax, jadi di atas dan bawah. Nah, kalau di Ymin saya pakai antisimetrik, tadi yang hijau ini, dan yang atas saya pakai, tadi tulisannya adalah metal. Kenapa pakai metal? Karena di simulasi ini saya pakai emas, gitu ya, pakai aurum, pakai emas. Oh. Nah, ini untuk pemilihan dari apa ini, setting dari PNL-nya, bisa pakai layernya berapa, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, ini adalah kira-kira hasilnya ya, apa ini, hmm, dari monitornya. Di sini, kalau misalkan mau dapat hasilnya, kita bisa klik di monitornya. Jadi kalau misalkan setelah kita run simulasinya, kemudian di monitornya muncul yang merah, kotak-kotak merah ini, itu berarti ada hasil yang bisa kita lihat. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan mau kita lihat hasil, kita pilih monitornya, kita klik kanan. Di sini akan muncul E, H, P, dan T. Jadi untuk E itu adalah electric field. Ya. Jadi E itu electric field. Jadi electric field di dalam struktur itu di eh, pada terhadap pokoknya nanti akan ada grafik E. Di sini bisa kita setting frekuensi atau bisa kita setting lambda gitu ya. Satuannya adalah di sini V, volt. Kemudian H, dia adalah magnetic ya. Magnetic field, ini satuannya adalah apa ya, lupa saya satuannya ya. Nggak bisa dilihat sendiri. Kemudian yang P, nah yang P itu adalah ini. P itu adalah pointing vector, bukan power. Jadi pointing vector itu satuannya adalah watt per meter. Jadi eh, apa ya, bisa dilihat, bisa dibilang dia itu adalah kayak berapa daya di sepanjang struktur itu gitu ya, pada frekuensi tertentu. Jadi ya nanti yang kita dapat di sini adalah P dengan satuan watt per meter itu, kemudian ininya bisa F atau lambda. Jadi dulu saya sempat apa ya, misinterpretation gitu ya, salah menginterpretasikan P sebagai power. Nah, eh, setelah saya cari-cari di websitenya ANSYS, P itu ternyata adalah pointing vector dengan satuan W per M. Jadi kita nggak bisa langsung dapat powernya itu. Nah, yang biasanya paling mudah untuk kita apa ya, kita analisis gitu ya, kita analisis dan apa ya, yang lebih mudah aja itu adalah yang T ini. Jadi T itu adalah uh, transmissionnya ya. Transmissionnya sudah dinormalisasi gitu ya. Dinormalisasi terhadap apa ini, transmisi dari sumbernya itu, besar transmisi dari sumbernya itu. Jadi dia unitless ya, tidak ada satuannya. Nanti bisa kita pilih yang sumber X-nya mau frekuensi atau panjang gelombang. Nah, kira-kira hasilnya adalah kayak gini yang di struktur yang saya simulasikan. Ini masih belum halus karena frekuensi poin yang saya ambil cuma 20, sedikit. Jadi kalau misalkan mau yang lebih halus, misalkan benar-benar terlihat kurvanya, itu bisa kita atur dengan membuat frekuensi poinnya jauh lebih banyak, misalkan 100 atau 200 gitu ya. Cuman ya itu perlu waktu yang lama juga dan kapasitas dari GPU yang besar juga. Nah, jadi ini kalau dilihat pertama di blue ini ada dip gitu ya, di sekitar berapa ya ini? 7 sampai 8 mikron. Kemudian ternyata di yang warna green itu ternyata dia eh, dipnya sepertinya bergeser ini ya.
dan powernya bertambah itu. Jadi yang warna biru itu adalah saya simulasikan sampelnya itu air. Kemudian yang warna hijau saya tambah, saya kurang tahu itu materialnya apa, cuman index base-nya saya buat jauh lebih tinggi daripada air slightly. Jadi kalau air itu kan 1,33, jadi saya tambahkan jadi 1,3381 dan itu naik. Kemudian yang warna merah itu, saya tambahkan lagi besar indeks base dari sampelnya menjadi 1,441 kalau nggak salah ya. Dan itu dia ada pergeseran. Nah, jadi kalau misalkan mau yang lebih halus ya bisa ditambahkan frekuensi poinnya. Kemudian kalau mau apa ini, mau ngeplot di Origin atau di Excel, itu kita bisa ekspor dulu dengan klik yang view data ini. Jadi view data itu kita klik, nanti akan keluar tuh data-data dari apa ini. Misalkan ini transmisinya akan keluar itu, kemudian kita pilih, kita ekspor, baru kita masukkan ke Origin atau ke apa ini, Excel dan lain sebagainya. Oke. Kemudian eh, ya ini adalah saya juga kemarin sempat menaruh video monitor ya di Fiverr-nya. Itu saya dapatkan video kira-kira seperti ini. Jadi bagaimana sih perambatan dari cahaya di dalam core dan ada SPR di atasnya itu kira-kira gimana? Ya, semoga bisa terlihat. Nah, itu sudah mulai masuk cahayanya. Jadi ini di dalam core, kemudian yang di sini, yang ini, insert pointer. Ya, saya tandain ya. Jadi di sini adalah core, ini cladding, terus yang kecil itu adalah emasnya, kemudian yang ini adalah sample layer. Hmm. Nah, ya ini terlihat ya sudah mulai masuk cahayanya, mulai merambat ke dalam core-nya. Kemudian ada cahaya yang ternyata lepas ke cladding. Nah, kemudian di aurum ini, lihat ya, di atasnya itu kan ada gelombang elektromagnetik ya. Nah, itu adalah fenomena SPR yang terjadi. Gitu ya. Jadi dia itu adalah fenomena SPR yang terjadi di apa ini, atas emasnya itu, dan dia mempenetrasi dari sampel layarnya. Gitu. Terus ini akan terus apa ini, berpropagasi sampai di ujungnya itu. Ya, gitu deh kira-kira ya. Nanti bisa tak bagi file apa ini, file simulasinya. Berikutnya ini adalah simulasi dari yang juga saya kerjakan. Nah, ini strukturnya jauh lebih kompleks ya, tapi dia ukurannya jauh lebih kecil. Dia ukurannya nano. Di sini saya mengsimulasikan nano disk array. Jadi ini adalah salah satu, bisa dibilang ini metaservice juga. Jadi ini nanti digunakan sebagai sensing. Ingat saya, ini juga saya niru dari paper. Strukturnya kira-kira kayak gini. Ada substrat silikon, kemudian ada dilapisi emas lagi, kemudian ada insulator ini SiO2, glassnya itu ya, kemudian di atasnya ada emas lagi. Gitu. Jadi cahayanya kita insert dari sini, insiden light-nya itu ya, kita insert dari atas, set. Kemudian itu kan nanti kena struktur-strukturnya ini yang lingkaran-lingkaran itu, dia akan terefleksi kembali ke sana, dan juga pastinya akan ada yang
sampai ke bawah gitu ya, tertransmisi gitu ya. Ada yang terscattering juga. Nah, ini adalah kira-kira hmm, apa ini capture dari layar setting simulasi saya. Jadi di sini ada aurum film dan lain sebagainya. Kemudian untuk menambahkan struktur yang lingkaran-lingkaran ini, nah ini kan agak susah ya kalau misalkan kita buat manual menyusunnya. Nah, itu nanti di ANSYS sudah disediakan juga sih untuk struktur yang lebih kompleks. Eh, jadi periodic structure itu nanti akan ada menunya sendiri di sebelah kanan itu nanti mungkin waktu demo kita tunjukkan ya. Kemudian ini kita batasi simulasinya. Jadi ini saya masih mensimulasikan satu satu array satu apa ini lingkaran itu saja, gitu ya. Nah, jadi ini adalah boundary condition-nya. Di sini saya pakai anti simetri dan juga simetri. Jadi saya hanya mensimulasikan seperempat dari lingkarannya itu. Dan itu pun butuh waktu sekitar berapa ya? 10 menitan atau berapa gitu. Nah, itu hanya saya simulasikan seperempat lingkarannya itu saja. Tapi hasilnya tentu akan mewakili seluruh lingkaran. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini adalah monitor apa ini refractive index, indeks biasnya gitu ya. Jadi ini tadi kan di sini saya pakai emas ya, aurum, sorry, silikon, kemudian ini adalah pakai aurum, emas, kemudian yang biru muda itu adalah SiO2, yang ini adalah emas. Ya, jadi sebenarnya ini adalah juga nggak penting-penting amat sih, cuman untuk mengkonfirmasi apakah struktur yang kita material material dari struktur yang kita bangun itu sudah benar atau enggak, gitu aja sih. Nah, hasilnya kira-kira kayak gini. Jadi di sini pakai saya analisis transmisinya ya. Eh, nah, kira-kira kayak gini. Jadi di sini ada transmisi paling tinggi itu di lambda 1,8 gitu ya. Kemudian ada muncul dip juga di sini dan ini ada juga di sini ya. Nah, kemudian ini adalah hasil berikutnya yang di sebelah kanan itu adalah hasil dari field monitor juga. Nah, untuk mengcapture bagaimana sih kira-kira distribusi dari uh, medan listrik yang ada di struktur lingkaran tadi itu ya. Jadi ini kalau dilihat dari apa ini lapisan dari depan itu kira-kira kayak gini. Jadi ini kan tadi adalah ini silikon. Kemudian di sini adalah emas ya aurumnya. Dan di sini adalah SiO2. Ini adalah aurum emas gitu. Jadi karena aurum itu kan sangat reflektif ya, sehingga di sini cahaya hanya terperangkap di antara di sisi-sisinya itu, sehingga ketika ada cahaya dari atas, kan dia plane wave, gitu ya. Dia kan di sini kena aurum, jadi kan nggak mungkin bisa nembus kan karena dia terrefleksi, sehingga dia terpropagasi ke sini, kemudian bisa sampai menginjeksi ke dalam silikon SiO2 itu, tapi nggak sampai sampai ke sana gitu ya, karena kan ya itu tadi dia sudah kena refleksi segede ini, sisa segini masuk, kemudian bisa di sini juga ada aurum juga dan masuk ke silikonnya itu. Ya meskipun nggak besar transmisinya, tapi bisa kita analisis gitu ya. Apakah struktur yang kita buat ini hmm, apa ya mentransmisikan atau banyak menyerap atau bagaimana dan sebagainya. Terus berikutnya di bawah ini adalah monitor kalau misalkan kita lihat dari atas. Jadi kalau kita melihat dari atasnya itu lingkarannya itu. Jadi ini untuk lingkarannya itu. Nah, kira-kira di sisi-sisi lingkarannya itu ada persebaran dari yang paling kuat di sisi-sisinya itu untuk ini itu ya. Oh. Ya itu mungkin dari saya sangat lama sekali. Saya kembalikan ke Amir. Oke, terima kasih Mas. Ya. Mungkin ini ya, bisa lanjut aja teman-teman kalau ada yang mau ditanyakin atau ada yang
masih dikipuin gitu dari Mas Rizky bisa langsung present aja. Oh ya, monggo Mas Inu. Tes tes, suara saya terdengar nggak ya? Masuk. Oke, oke, makasih Mas buat penjelasannya sebelumnya sangat mendaging banget. Ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya ada beberapa Mas. Jadi untuk yang pertama itu kalau di numerical itu biasanya eh, kita perlu berapa kali iterasi agar data kita itu bisa dibilang representatif keadaan sebenarnya. Terus yang kedua ini, kalau di numerical itu apakah memungkinkan mensimulasikan ini Mas, photonic integrated circuit. Jadi jadi yang simulasi elektrikal tapi dicampur sama fotonik itu. Mungkin itu sih Mas pertanyaan dari saya. Makasih. Oh, oke. Oke, langsung dijawab aja ya ini Andrea. Oh iya, silakan Mas, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Sino untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama eh, tentang perlu berapa iterasi. Nah, sebenarnya untuk iterasi sendiri itu tidak ada batasannya sih. Tapi nanti lebih kepada ini. Jadi biasanya kalau misalkan kita pengen tahu hasil kita itu benar-benar menggambarkan gitu ya, kira-kira menggambarkan yang sebenarnya atau enggak, itu ada yang namanya eh apa sih namanya, divergence, divergence testing. Jadi testing apakah convergence testing. Jadi testing untuk mengetes apakah hasil yang kita dapat itu konvergen atau enggak. Jadi ini mungkin sebenarnya approach-nya sama kayak kalau kita simulasi di ANSYS fluid, kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah simulasi ANSYS fluid, itu kan pernah eh, apa ya, harus melakukan convergence testing gitu ya, testing apakah hasil yang kita dapatkan itu convergence atau enggak gitu. Nah, sebenarnya prinsipnya juga sama sih. Di iterasinya itu sampai berapa itu nggak ada apa ini batasannya. Jadi as long as kalau dari convergence testing itu kita lihat hasilnya sudah konvergen, misalkan eh, kita lihat transmisinya, misalkan di meshing ukurannya 15, yang tadi lambda per 15 itu saya tuliskan begini ya. Hmm, ya, jadi misalkan di sini eh, kita lakukan convergence testing gitu ya. Jadi untuk convergence testing itu ya sama aja sih berkaitan dengan iterasi tadi. Itu tujuannya adalah untuk itu tadi mengetahui apakah hasil kita itu sesuai gitu atau enggak gitu ya. Eh, Mungkin bisa dikatakan validasi juga bisa. Nah, itu dilakukan dengan cara bagaimana? Yaitu dilakukan dengan cara memvariasikan meshing dari struktur kita. Jadi misalkan kita buat meshing, normalnya sih kalau di paper-paper ya, yang saya baca itu 3 kali convergence testing itu biasanya udah convergence. Nah, jadi misalkan kita buat tes meshing misalkan 15, kemudian eh, kita kecilkan lagi jadi misalkan 16, kita kecilkan lagi jadi misalkan 17 gitu ya. Kemudian kita lihat hasil dari transmisinya misalkan. Ternyata untuk yang ini lambda per 15 itu kira-kira transmisinya kira-kira seperti ini misalkan. Gitu. Kemudian ini adalah yang ini lambda per 15. Kemudian untuk yang berikutnya, misalkan yang lambda per 16 hasilnya juga sama gitu, saya cuman mungkin ada perbedaan itu. Nah, itu yang ini. Kemudian berikutnya misalkan warna hijau yang lambda per 17 itu misalkan udah mulai convergence tuh. Udah mepet sama yang kuning. Nah, itu sudah
sudah cukup sih. Maksudnya 3 kali iterasi aja pun itu juga sudah cukup. Jadi bisa diketahui dari convergence testing ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita define strukturnya dan define materialnya sudah betul sih harusnya nggak perlu banyak iterasi sih sudah merepresentasikan gitu ya hasilnya. Kayak gitu. Cuman untuk secara pasti berapa iterasinya itu saya masih belum nemu sih karena di paper-paper itu biasanya sepanjang yang saya tahu yang saya baca itu 3 kali convergence testing itu sudah konvergen sudah cukup iterasinya untuk mengetahui oh berarti struktur yang kita simulasikan ini sudah sesuai ya, gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, apakah di numerical ini kita bisa simulasi photonic integrated circuit yang menggabungkan electrics dan juga photonics? Jawabannya adalah bisa, tapi kita perlu solver yang lain selain FDTD. Jadi FDTD itu hanya khusus untuk photonicsnya saja. Kemudian untuk simulasi yang elektroniknya itu kita bisa pakai solver yang lain. Duh, saya lupa. Ada beberapa solver. Bentar. Numerical ANSYS. Ya, jadi bisa kita apa ini? Jawabannya sangat bisa, sangat bisa. Cuman kita perlu solver yang lain selain FDTD. Jadi FDTD itu hanya untuk khusus untuk photonicsnya. Gitu. Jadi misalkan nanti flow-nya untuk simulasi PIC mula-mula mula-mula kita simulasikan photonicsnya dulu dengan menggunakan FDTD. Jadi kita pengen tahu gimana sih elektromagneticsnya. Kemudian setelah itu strukturnya bisa kita import atau kita define di solver yang lain. Seingat saya tuh bisa kalau pakai ini tuh ini deh, seingat saya interconnect kalau nggak saya interconnect. Jadi mungkin nanti bisa diekspor ya setelah download. Jadi pakai interconnect, solver interconnect itu nanti akan menyelesaikan elektroniknya. Jadi seingat saya itu akan diselesaikan dengan cara pendekatan approach by circuit gitu ya. Jadi ada input dan output. Nanti kita bisa tahu apa S parameternya kayak gitu-gitu. Ya, itu sih. Jadi jawabannya bisa tapi harus pakai solver tambahan selain FDTD untuk simulasi yang elektroniknya itu tadi. Itu kira-kira sini. Akan menjawab? Oke, terima kasih Mas. Untuk yang pertanyaan kedua ya, makasih berarti nggak bisa pakai FTDT ya. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan pertama ini mungkin agak agak miss di saya. Nah, saya masih belum nangkap Mas terkait apa variasi meshing itu dan lambda per 15 per 16 dan per 17 itu eh, korelasinya apa ya Mas? Jadi kayak soalnya kan terkait saya meshing itu biasanya kan kayak saya nangkepnya kayak dari variasinya dari bentuknya dan ukurannya masing-masing ya. Kalau lambda per sekian itu apa ya Mas? Oh, oke, Makasih. oke. Ya. Ya, jadi tadi itu kan em, di mesin. Nah, di sini jadi kan nanti untuk setup simulasinya kan kita perlu define ukuran meshingnya gitu ya. Nah, untuk di FDTD itu agak beda. Jadi meshingnya itu menggambarkan kan tadi kan misalkan kita punya struktur gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, jadi kan kita misalkan punya struktur gini. Kemudian, nah struktur ini akan dibagi-bagi gitu menjadi kubus-kubus gitu. Nah, kan kita ambil yang ini, kita ambil, kita dapat kubus ini. Nah, eh, kita define meshing itu artinya adalah ini kan misalkan sini sisi sama sisi. Itu. Nah, ukuran meshingnya itu adalah menggambarkan berapa sih nilai S-nya atau nilai sisi dari kubus yang apa ini di strukturnya ini gitu. Nah, nilainya itu adalah typically
itu lambda per 15. Jadi nanti ukuran kubusnya itu di sini adalah lambda per 15, sini juga lambda per 15 kayak gitu. Nah, dan untuk apa ya? Kan convergence testingnya itu kita kecilkan gitu ukurannya. Jadi misalkan kita mau mengecilkan ukuran kubusnya ini jauh lebih kecil daripada lambda per 15, kita bagi aja lambdanya dengan nilai yang lebih besar, 16, 17, 20, terserah. Jadi nggak ada ketentuan berapa sih apa untuk apa ini ini nilainya gitu. Jadi lambda per 15, 16, 17 itu adalah ukuran meshing, ukuran kubusnya itu, ukuran sel di sel tadi yang di depan tadi. Apakah menjawab? Terima kasih Mas, sudah Ah, paham. oke. Mas, mungkin ini saya juga mau nanya, Mas. Mm-mm. Iya. Ini kalau saya lihat-lihat ini kan sama mungkin itu ya step by stepnya itu hampir sama seperti CFD gitu ya, Mas ya. Iya, CFD betul, atau betul. ya. Nah, ini itu waktu juga melanjutkan di sini juga. Ini saya penasaran ya, kenapa kok meshingnya itu harus lambda per 15 sama kalau misalnya memang dia itu sangat apa ya, sangat terpengaruh oleh lambdanya, terus bagaimana cara kita ini ya menanggapinya kalau kita ini tuh ingin simulasinya multispektral, Mas. Apakah meshingnya harus diulang-ulang kayak gitu? Nah, itu Oh, oke, kira-kira oke. bagaimana ya, Mas? Oke. Oke, jadi yang pertama untuk kenapa lambdanya harus lambda per 15 ini seingat saya ada sih alasannya ya. Cuman eh, saya agak lupa. Jadi eh, pokoknya seingat saya ya, jadi saya waktu belajar FDTD pertama kali ini itu dibilangin sama mentor saya bahwa untuk meshingnya itu minimum lambda per 15. Nah, cuman saya agak lupa alasannya kenapa lambda per 15. Eh, Pokoknya kalau misalkan terlalu besar itu nanti nggak bisa apa ya mewakili strukturnya gitu. Jadi tujuannya adalah ini sih supaya kan meshing itu kan apa ya kayak untuk mengdiskretkan gitu. Mungkin kayak apa ya kalau misalkan dibilang di integral itu kan kita punya misalkan grafik ini ya. Itu kan ada kayak kotak-kotak gitu. Nah, kalau kotaknya terlalu besar itu kan nggak akan halus gitu, misalnya nggak akan halus ke apa ini grafiknya itu. Nah, tujuannya supaya 15 itu supaya halus aja sih, kayak supaya dia mengikuti strukturnya kayak gitu. Cuman kenapa harus 15? Mungkin harus saya cari lagi ya. Coba nanti akan saya confirm lagi. Cuman tujuannya adalah itu tadi untuk supaya dia bisa apa ini mewakili strukturnya gitu, supaya halus saja kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk tadi misalkan kalau mau multispektral apakah harus berulang atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Jadi um, typically kan kita biasanya kan apa ya sebelum simulasi kan kita bisa tahu gitu ya. Misalkan di fiber optik kita pakai lambdanya 1550 nano atau 1,5. Oke. Jadi untuk meshingnya nanti kita bisa pakai 1,5 mikrometer dibagi 15. Nah, tapi kita pengen tahu tuh di apa ini simulasi yang apa ini broadband gitu ya, lambdanya banyak gitu. Misalkan dari 0,7 mikro sampai katakan di sini sampai 1,6 gitu, misalnya 1,6 mikro. Ya, kita nggak perlu untuk apa ini mengulang apa simulasinya sesuai dengan spektralnya. Jadi eh, kalau misalkan kita sudah tahu berapa biasanya tipikal lambda dia bekerja, ya langsung aja kita define, bisa kita buat, bisa kita pakai itu untuk mendefine meshingnya. Tapi kalau misalkan nggak tahu berapa dia typically-nya bekerja, itu caranya adalah eh jadi kan
waktu kita define source sumber, misalkan kita pilih dari 0,7 sampai 1,6, nah itu nanti di numerical-nya secara otomatis dia akan mendetek berapa simulation wavelength yang akan apa digunakan. Jadi kayak sentralnya berapa gitu kira-kira. Nah, itu nanti bisa diketahui di sebelum simulasi. Jadi akan ada cek memori. Nah, di cek memori itu akan ada detail muncul berapa apa ini panjang gelombang simulasinya, dari mana, dari berapa sampai berapa, terus central wavelength-nya itu berapa. Nah, biasanya yang digunakan untuk define meshing adalah yang central wavelength itu. Karena kenapa? Karena nanti waktu kita define define apa ini search itu nanti akan ada grafik spektrum gitu ya. Jadi ini adalah grafik spektrum. Misalkan kita mau define dari 0,7 sampai 1,6 itu nanti akan ada spektrum ini. Ini apa ya? Sembunyinya saya lupa. Jadi ini adalah lambdanya. Jadi biasanya kita pakai yang uh, powernya paling yang kira-kira powernya paling tinggi gitu deh, untuk define meshingnya kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk uh, apa ini simulasi berulang kali untuk di simulasi yang dengan broadband gitu. Itu Amir, apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Ya Mas, sangat menjawab Mas. Terima kasih banyak. Ya. Ya mungkin teman-teman di sini barangkali ada yang masih mau ditanyakan, masih dikepoin ini. Mumpung Mas Rizky masih ada di sini, monggo bisa langsung resen aja. Monggo Mas Inu. Izin nanya lagi ya Mas ya. Ini terkait tadi penjelasan untuk pertanyaannya Amir Mas. Itu kan terkait pemilihan wavelength itu tadi. Nah, mungkin sedikit berbeda, cuma mau tanya, kira-kira kalau di numerical ini bisa nggak Mas? Kayak kita mensimulasikan eh, untuk mencari kayak fluorescence yield terbanyak gitu. Kalau misalkan contoh kayak yang TA-nya Mas Yova kan ada satu senyawa nyari fluorescence yield-nya yang terbanyak. Nah, itu kalau misalkan basisnya jurnal itu kan agak sulit ya Mas ya nyarinya. Nah, itu kalau misalkan kayak kita cari dari numerical ini bisa nggak Mas? Kalau misalkan kita udah tahu senyawanya itu, tapi kita nggak tahu wavelength-nya apa gitu Mas. Jadi anggap aja kayak ada satu senyawa, nah komponen terbanyaknya ini kita tahu. Kita mau mengaktifkan fluorescence-nya itu di senyawa di komponen itu, nah tapi kita nggak tahu kayak di gelombang panjang gelombang berapa dia menghasilkan yield paling banyak. Itu sih Mas. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi untuk yang tadi saya masih belum aku masih belum paham sih konsep dari fluorescence yield atau apa tadi ya. Cuman jawabannya adalah bisa dan sangat bisa. Dan itu juga jadi salah satu tujuan kenapa ada numerical ini, yaitu tadi untuk apa kita bisa cari tahu di mana titik-titik wavelength atau mungkin struktur yang kira-kira akan memberikan hasil yang kita inginkan gitu. Misalkan di case yang tadi um, kita punya satu senyawa or something, katakan ya senyawa gitu ya. Kemudian untuk caranya adalah ya kita ini aja kita definekan di situ strukturnya di numerical, kita definekan strukturnya, terus propertiesnya apa, kita definekan semirip mungkin, kemudian kita define source-nya di panjang gelombang yang sangat broadband gitu. Misalkan kita mau menyelidiki dari berapa ya, tipikal misalkan 0,4 mikron sampai 0,7 mikron, kira-kira bagaimana transmisinya. Kemudian kita lihat juga di monitor yang apa field profile tadi itu apakah di panjang gelombang tertentu ini kalau dilihat medan listriknya dia kuat atau enggak, yang mungkin saya nggak tahu ya apakah akan ada korelasi antara medan listrik dengan
fluoresensinya, cuman mungkin kalau bisa dibaca-baca juga gitu ya, eh, diselidiki di antara 0,4 sampai 0,7 gitu misalkan. Kemudian kita buat lagi simulasi dengan panjang gelombang yang berbeda. Misalkan dari tadi udah 0,4 sampai 0,7, misalkan kita buat dari 0,7 sampai katakan 1,6 gitu misalkan. Dan kita bandingkan, oh ternyata di titik ini ada fenomena yang misalkan distribusi elektromagnetiknya dia kuat di frekuensi yang ini, di posisi yang ini kayak gitu. Nah, itu uh, bisa kita gunakan itu untuk menyelidikinya itu. Cuman ya itu tadi trikinya adalah di define materialnya itu tadi sih. Jadi kan biasanya kalau kalau senyawa itu kan dia kompleks ya. Jadi kita harus tahu sebelum memasukkan ke numerical ini, sebelum kita define itu kita harus tahu indeks biasnya berapa, atau misalkan permittivity-nya berapa, eh, atau ya properties-properties yang umum-umum itulah yang perlu kita ketahui. Ya, jadi trikinya di sana sih lebih ke mendefine materialnya itu tadi sini. Dan kalau misalkan dikatakan bisa, ditanyakan bisa ya sangat bisa sekali gitu. Atau apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, Mas. Terima kasih, Bang, Mas. Ya, itu ada tambahan dari Fa juga. Jadi mungkin bisa dilakukan apabila tahu persis isi komponen di dalam dagingnya dan ada database-nya, sudah pernah ada numerical atau ada di paper gitu. Oh, ya. Siap, Mas Fahad. Terima kasih banyak, Mas. Ya sangat bisa sih. Jadi mungkin misalkan teman-teman yang uh, saya ambil case saya sendiri ya. Jadi misalkan saya kan kemarin apa ini pakai lapisan PMMA dan zircon gitu ya. Nah, jadi kan di paper-paper itu kan masih apa belum ada sih untuk yang menyelidiki bagaimana profile transmission reflection dari PMMA dan zircon, apalagi kalau keduanya dibuat komposit itu masih belum ada, apalagi di panjang gelombang yang infrared yang di fiber itu masih belum ada, sehingga misalkan saya pengen tahu sih bisa ya untuk mendefinkan itu. Cuman kemarin saya pernah coba di apa ya, pengen cari tahu di PMMA itu masih masih belum yakin, sehingga saya masih belum, harus cari-cari lebih dalam lagi gitu. Ya mungkin itu, maka ada pertanyaan lagi. Ya mungkin bagi teman-teman, semisal ada pertanyaan selama materi yang disampaikan Mas Rizky tadi bisa langsung resen aja ya. Oh, Mas, saya izin nanya lagi ya Mas, ya. Tadi kan waktu yang di apa sebutin visualisasi ya, visualisasi apa properties dari simulasinya itu kan ada medan listrik, terus medan magnet, terus ada poin apa itu tadi Pointing factor. poin pointing vektor. Nah, Iya. itu apakah pada apa ANSYS numerical ini itu terbatas pada itu saja Mas atau dia ini bisa memvisualisasi dari besaran fisis lainnya Mas? Hmm. Jadi kalau sepanjang yang saya tahu sih masih terbatas hanya di sini ya, di E, kemudian H, sama pointing vector sama transmisinya itu. Atau mungkin nanti bisa juga sih kayak di apa ini far field kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan
tergantung dari ini sih Mira, apa monitor yang kita pakai. Nah, ini kan kebetulan saya kan ini kan kebetulan aku pakai monitor apa ini frekuensi domain. Jadi kalau di monitor itu memang dia hanya didesain untuk menangkap informasi electric field-nya, magnetic field-nya, pointing vector, sama torsion aja. Tapi misalkan nanti kalau kita pakai mode expansion gitu misalkan. Nah, kalau kita pakai mode expansion nanti kita bisa dapat ini informasi indeks bias efektif dari modanya kayak gitu. Kita bisa dapat kalau mode expansion tuh pokoknya ada yang lain deh selain dari E, H sama P sama T itu. Kalau pakai refractive index itu misalkan itu kita juga bisa tahu ininya permittivity atau apanya gitu seingat saya. Jadi memang tergantung dari apa ini monitor yang kita pakai gitu. Dan kalau di FTTT ya memang hanya untuk ini sih apa besaran-besaran ini gitu. Oh, iya. Terima kasih, Mas. Kalau misalkan kayak pengen tahu yang besaran lain, katakan apa ya? Kalau saya kalau dari kes yang dari saya sendiri sih, saya pernah ini sih apa cari tahu besar dari S parameter. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar S parameter, scattering parameter, itu kan seperti apa ya? Parameter yang menggambarkan perbandingan antara output dibanding input seingat saya. Pokoknya ya itu deh, input dibanding output. Nah, gitu. Itu nanti bisa diketahui S parameternya. Ada pengaturannya sendiri sebenarnya di sini. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih benar-benar uh, kayak jelas gitu ya, bisa pakai software yang lain yang memang didesain untuk cari tahu yang apa lain-lainnya itu. Baik, sangat menjawab, Mas. Terima kasih banyak. Oke, mungkin dari teman-teman yang mungkin masih apa belum kepikiran ada pertanyaan, eh, kami tunggu sampai 8.49 mungkin ya, Mas ya. Boleh, boleh. Oke. Ya, nanti mungkin tak share ya file. Tapi ya nanti deh. Nah, Mas, ini mungkin saya ada pertanyaan lagi, Mas. Ini mungkin Ya, ya, nggak apa-apa. nggak terlalu terkait sama materinya sih, Mas. Cuma penasaran aja. Kira-kira Mas Rizky ini tuh belajar kayak gini itu berapa lama ya, Mas? Sama sumber referensinya tuh biasanya dari mana ya, Mas ya? Oh, oke, oke. Sebenarnya ini sih kalau mulai belajar ini itu pas tahun kemarin ya, waktu saya ke Taiwan itu kan memang project saya adalah diminta untuk desain eh, kolimator gitu ya, desain kolimator buat terahertz gitu. Jadi memang diminta untuk belajar FDTD sih secara mandiri dan sampai sekarang pun sebenarnya masih belajar. Dan untuk sumber-sumbernya kebanyakan dari YouTube. Nah, kalau di YouTube itu ada banyak sekali sumber-sumbernya dari YouTube-nya ANSYS,
itu dia dijelaskan secara step by step. Kemudian atau mungkin ada dari YouTube orang lain itu juga ada yang menjelaskan langsung contoh struktur yang jauh lebih kompleks kayak gitu gitu. Itu sih terus mungkin sama kayak sebenarnya dari buku-buku jurnal-jurnal gitu sih Mir untuk apa sumber belajarnya. Kebanyakan memang kayak dari apa ya hasil risetnya orang-orang sih kayak karena kan kalau dari hasil riset itu kan kita bisa tahu langsung gitu ya. Selain dia menyediakan teori secara singkat, tapi dia juga akan menampilkan hasil dari simulasinya sehingga bisa apa me- apa ya kira-kira kayak meningkatkan intuisi kita aja sih ke bagaimana kita apa mendesain suatu simulasi kayak gitu sih. Kalau dibilang berapa lama sih sampai sekarang pun masih belajar sih. Jadi masih masih sering untuk kayak coba-coba, masih sering juga untuk misalkan simulasi tapi hasilnya nggak sesuai seperti yang kita harapkan, nggak sesuai seperti yang ada di jurnal. Itu masih masih menyelami juga untuk apa mengeksplor uh, numerical FDTD-nya ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas. Ya, ya memang ini sih agak agak terbatas. Jadi kemarin ini mungkin kalau nggak ada pertanyaan boleh langsung sharing session aja kali ya. Gimana? Oh iya, monggo Mas, tak apa-apa Oh Mas. ya, oke. Jadi kemarin waktu Ismoa itu sempat ada omongan sih dari apa? Kan saya kan ketemu Bu Sevi, dosen yang dari apa ini instrumen itu, dan ketemu juga sama Pak Naufal Rizky kalau nggak salah. Mungkin Fahad Yova atau teman-teman yang dua-dua mungkin juga pernah dengar beliau. Jadi dari CAD IT itu yang apa ini asesnya ITS itu. Nah, jadi kemarin sempat diskusi ini, apakah possible untuk kayak memberikan workshop gitu ke teman-teman laboratorium rekayasa fotonika sama labnya yang Bu Sevi itu gitu. Terus dari beliaunya Pak Naufal ini, beliau sangat welcome sekali dan kalau misalkan mau ada apa ini workshop, beliau siap datang untuk memberikan workshop itu secara langsung gitu ya ke ITS ke lab kita gitu. Tapi ya apa untuk workshop itu kan perlu biaya dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kemarin uh, diskusinya cuma sampai kayak Pak nanti akan kami diskusikan dengan dosen terkait di lab kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini pengen belajar yang lebih dalam, lebih maksudnya lebih expert karena kan beliaunya juga Pak Naufal itu kan PhD juga dan pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Jadi mungkin bisa di-arrange untuk mengadakan workshop itu dibicarakan ke Pak Aul, Pak Deta, Pak Hatta untuk apa memfasilitasi gitu ya supaya diadakan workshopnya itu karena sangat sangat ini sangat apa sayang sekali kalau misalkan latihannya cuma sampai di sini doang dan saya pun kan juga masih belajar juga jadi kita harus berlatih benar-benar dari orang yang memang setiap hari berkecimpung di sana dan expert juga gitu. Jadi sangat sayang sekali sih kalau misalkan nggak diperpanjang gitulah masa belajarnya gitu. Jadi apa ya? Mungkin bisa di-arrange saja sih dibicarakan aja kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengadakan workshop itu nanti bisa saya kasih emailnya, saya kasih WA-nya beliaunya, di-arrange aja kesepakatan sama dosen-dosennya di mana mau dibikin workshop 1 minggu intensif, terus nanti materinya kata beliau kemarin untuk materinya bisa request aja mas nggak apa-apa mau disesuaikan dengan riset yang di lab juga nggak apa-apa nanti akan coba kami sediakan sesuai dengan request itu jadi coba di arrange aja deh apa sama dosen-dosen sama teman-teman yang lain nanti kalau misalnya udah fix bisa langsung menghubungi beliaunya kayak gitu. Ya, ya, baik, baik Mas. Terima kasih banyak Oke atas yang itu dulu informasinya. iya
pakai kegiatan student chapter juga sangat boleh itu. Ya, di arrange saja dengan nanti kalau misalkan udah siap semuanya, nanti saya kasih kontak beliaunya, Pak Alfanya itu. Gitu. Baik Mas. Ya, mungkin nanti kalau berkesempatan ya Mas ya. Mungkin kalau apa dari student chapter memumpuni, insya Allah ke Boleh, boleh, depannya. boleh. Ya, boleh, Ya, boleh. ya mungkin ini izin ya Mas ya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya eh, materinya yang disampaikan cuma sampai ini aja. Mungkin dari Mas Rizky ada closing statement nggak Mas? Oke. Em, Mungkin dari saya hanya bisa menyampaikan terima kasih ya sudah hadir di uh, sharing session diskusi malam hari ini. Gitu. Mungkin nanti bisa kita jadwalkan untuk demonya langsung ya, Mir, secara offline gitu. Karena kan software ini harus connect ke wifi-nya ITS. Sehingga kalau cuman materi doang kayaknya kalau nggak tanpa hands on tuh kurang gitu ya. Mungkin nanti disesuaikan aja sama jadwalnya teman-teman. Saya bisa menyesuaikan gitu ya. Karena supaya ada pegang langsung simulasi apa softwarenya kayak gitu. Mungkin itu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga mungkin mengganggu waktu kesibukannya gitu ya teman-teman. Em, Ya, itu saja. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke Amir lagi. Baik, baik, Mas. Terima kasih banyak juga, Mas. Ya, mohon maaf dari apa saya mungkin dari kami ada salah kata. Terima kasih banyak sudah menyempatkan eh, mengajari kami tentang overview dari numerical ya, Mas ya. Ya, untuk masalah prakteknya itu mungkin bakal kami diskusikan lebih lanjut ya, Mas. Betul, betul, nggak apa-apa. Oke, baik. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dijubkan. Terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada kritik malam hari ini. Ditunggu informasi berikutnya untuk sesi prakteknya ya Mas ya. Betul, betul. Ya, terima kasih teman-teman. Izin Terima leave ya. kasih Mas Rizky. Sama-sama. Makasih Mas Rizky. Sama-sama. Terima kasih Mas Rizky, Mas Amir.